Mari kita simak tentang Tutankhamun dan Tanah Pun, Tanah Para Dewa, sebutan Indonesia terdahulu di masa sebelum Masehi. Ini video tentang perjalanan leluhur kita mewarnai 3/4 muka bumi, diantaranya tanah India dan Arab. Mari kita simak. Fir'aun, berasal dari kata Ibrani paroh, aslinya berasal dari bahasa Mesir. Yang artinya adalah rumah besar. Ini adalah istilah untuk istana kerajaan, berubah arti menjadi penghuni istana yaitu sang raja. Tetua masyarakat Mesir kuno bergelar Parao, Fir'aun. Parao ini diangkat menjadi raja yang pada masa itu sebagai pemimpin negara dan pemimpin keagamaan. Ekspedisi Mesir kuno yang paling awal tercatat ke Tanah Pun dilakukan oleh Fir'aun Sahure dari dinasti kelima abad ke-25 SM kembali dengan membawa muatan dari Pun. Logam mulia emas dari Tanah Pun tercatat telah ada di Mesir sejak zaman Fir'aun Khufu dari dinasti keempat. Ekspedisi Mesir kuno ke Tanah Pun dilakukan oleh Fir'aun Sahure dari dinasti kelima Mesir kuno pada abad ke-25 SM. Ekspedisi Sahure ke Tanah Pun. Ekspedisi ini tercatat dalam prasasti di kuil Sahure di Abu Sir, Mesir. Tanah Pun terletak di wilayah timur. Ekspedisi Sahure ke Tanah Pun bertujuan untuk memperoleh barang-barang mewah seperti gading gajah, kayu, dan rempah-rempah. Ekspedisi Sahure berhasil memperoleh banyak barang-barang mewah dari Tanah Pun, termasuk gading gajah, kayu, rempah-rempah, emas, perhiasan. Ekspedisi Sahure ke Tanah Pun merupakan salah satu contoh awal ekspedisi dagang Mesir kuno. Ekspedisi ini menunjukkan kekuatan dan kekayaan Mesir kuno pada masa itu. Dengan demikian, ekspedisi Sahure ke Tanah Pun merupakan salah satu contoh awal ekspedisi dagang Mesir kuno ke Afrika, yang menunjukkan kekuatan dan kekayaan Mesir kuno pada masa itu. Selanjutnya, ada lebih banyak ekspedisi ke Tanah Pun di dinasti ke-6, ke-11, ke-12 dan ke-18 Mesir. Pada dinasti ke-12, perdagangan dengan Tanah Pun tercatat dalam literatur populer di Tale of the Shipwrecked Sailor. Pada masa pemerintahan Mentuhotep ketiga dinasti ke-11, 2000 SM seorang perwira bernama Hanu mengatur satu atau lebih pelayaran ke Tanah Pun. Misi perdagangan Fir'aun dinasti ke-12 Senusret pertama, Amenemhat kedua, dan Amenemhat keempat juga berhasil menavigasi jalan mereka ke dan dari Tanah Pun. Tanah Pun diceritakan sebagai negeri yang mempunyai banyak bangsawan, penduduk ramah, tanahnya subur tumbuh berbagai pohon di pulau itu. Mereka mengungkapkannya sebagai Tanah Para Dewa, wilayah yang jauh di timur ke arah matahari terbit, diberkati dengan produk untuk tujuan keagamaan. Tempat para pelaut dan pedagang kembali ke negerinya dengan membawa emas, gading, kayu hitam, dupa, resin aromatik, kulit binatang, binatang hidup, kosmetik riasan mata, kayu harum, dan kayu manis. Sebuah laporan tentang pelayaran 5 kapal itu tergambar pada relief di kuil mumi Hatshepsut di Deir el-Bahri. Teks relief kuil Hatshepsut memperlihatkan bahwa utusannya, Kanselir Nehsi, yang disebut sebagai kepala ekspedisi, telah melakukan perjalanan ke Tanah Pun dan mendapatkan hadiah dari penduduk asli. Dalam relief diceritakan Tanah Pun saat itu diperintah oleh Raja Parahu dan Ratu Ati. Ekspedisi Hatshepsut yang diilustrasikan dengan baik ini terjadi pada tahun ke-9 pemerintahan Fir'aun perempuan dengan restu Dewa Amun. Dikatakan oleh Amin, penguasa tahta kedua, ayo, datanglah dengan damai putriku, yang anggun, yang ada di hatiku, Raja Maatkare, Hatshepsut, aku akan memberimu pun, semuanya, aku akan memimpin tentaramu melalui darat dan air, di pantai misterius, yang bergabung dengan pelabuhan dupa, mereka akan mengambil dupa sebanyak mereka suka. Mereka akan memuat kapalnya sampai kepuasan hati mereka dengan pohon dupa hijau dan semua hal baik dari negeri itu. Setelah berakhirnya periode kerajaan baru, Tanah Pun menjadi negeri mitos dan legenda yang tidak nyata dan menakjubkan, namun orang-orang Mesir mempercayai bahwa leluhurnya berasal dari Tanah Pun, di mana tanah ini sebenarnya pulau atau tanah penghasil emas juga gading, kayu hitam, dupa, resin aromatik, kulit binatang, binatang hidup, kosmetik riasan mata,
kayu harum, dan kayu manis, adalah Nusantara Sefarnat Vipa. Sefarna adalah emas, Devipa artinya pulau, yang dalam Alkitab tertulis Ofir, saat ini bernama Gunung Talamau. Amun, dalam bahasa Mesir Yamanu, juga diucapkan Amon, Amoun, Amen dan kadang disebut Imen. Dalam bahasa Yunani Amon-Amon dan Hamon-Hamon adalah nama dewa dalam mitologi Mesir yang muncul secara berangsur-angsur dari konsep abstrak menjadi dewa pelindung. Thebes, dewa penting di Mesir kuno, Amun sering digambarkan mengenakan mahkota bulu tinggi, raja para dewa. Asal kata, nama Amun berasal dari bahasa Mesir kuno, yaitu Aimanu, atau Imun, yang berarti yang tersembunyi atau yang tidak terlihat. Dalam bahasa Yunani, Amun disebut Amon, Amon, atau Hamon, Hamon. Sosok Amun digambarkan sebagai dewa yang kuat dan bijaksana, dengan kepala manusia dan bulu merak. Ia sering digambarkan dengan tongkat dan angkeh, simbol kehidupan. Peran dalam mitologi Mesir, Amun adalah dewa yang sangat penting dalam mitologi Mesir kuno. Ia dianggap sebagai dewa langit, dewa perang, dan dewa kesuburan. Amun juga dianggap sebagai dewa pelindung Firaun dan kerajaan Mesir. Amun memiliki beberapa fungsi dalam agama Mesir kuno, yaitu Amun dianggap sebagai dewa langit yang mengatur cuaca dan musim. Amun dianggap sebagai dewa perang yang membantu Firaun dalam pertempuran. Amun dianggap sebagai dewa kesuburan yang mengatur kesuburan tanah dan manusia. Amun dianggap sebagai dewa pelindung Firaun dan kerajaan Mesir. Kuil Amun terletak di Karnak, Luxor, Mesir. Kuil ini merupakan salah satu kuil terbesar di Mesir kuno dan merupakan pusat ibadah Amun. Ibadah Amun melibatkan ritual-ritual yang kompleks, termasuk pengorbanan hewan dan makanan untuk Amun. Pemujaan Amun dengan lagu, tarian, dan musik. Pembacaan kitab suci yang berisi cerita dan ajaran Amun. Pengaruh Amun dalam sejarah. Amun memiliki pengaruh besar dalam sejarah Mesir kuno, termasuk Amun menjadi dewa utama dalam agama Mesir kuno. Amun menjadi simbol kekuasaan Firaun dan kerajaan Mesir. Amun menjadi inspirasi bagi seni, arsitektur, dan sastra Mesir kuno. Dengan demikian, Amun adalah dewa yang sangat penting dalam mitologi Mesir kuno, dengan peran sebagai dewa langit, dewa perang, dewa kesuburan, dan dewa pelindung. Nama, Thebai, merupakan terjemahan bahasa Yunani, bahasa Mesir, Opet, tergambar di kuil Karnak, dari bahasa Koptik Tape, Taopet menjadi Thebai, di antara tiga dewa utama Thebes Amun, Mut, dan Honsu. Thebes dikenal dalam bahasa Mesir di akhir masa kerajaan baru sebagai Niwim, kota Amun. Nama ini dipakai dalam Alkitab Ibrani dan Perjanjian Lama di Alkitab sebagai No Amon, Kitab Nahum 3:8. Kitab Nahum 3:8 dalam Perjanjian Lama Alkitab menyebutkan No Amon, yang merujuk pada Thebes, Mesir. Berikut adalah teksnya. Apakah engkau lebih baik dari No Amon, yang terletak di antara sungai-sungai, yang mempunyai kota-kota yang kuat? Namun, ia menjadi jarahan bagi bangsa-bangsa, dan orang-orangnya yang kuat menjadi korban bagi binatang-binatang liar. Nahum 3:8, Alkitab terjemahan baru. Dinding-dinding di Geser-Geseru mengilustrasikan autobiografi Hatshepsut, termasuk cerita tentang perjalanannya ke tanah Pun. Juga ditemukan di Geser-Geseru adalah akar utuh pohon kemenyan, yang pernah menghiasi halaman depan kuil. Pohon-pohon ini dikumpulkan oleh Hatshepsut dalam ekspedisinya ke tanah Pun. Menurut sejarah, ia membawa 5 kapal penuh barang, termasuk flora dan fauna. Kadatuan, Srivijaya, sebelum dan sesudah 4058 SM mempunyai kota suci juga pusat puja ajaran, dharmik original, pra-Islam bernama Mongtakui, setelahnya Muotakui, kemudian menjadi rancu setelah penjajah hingga kini menjadi Muara Takus. Disinilah para peziarah Tiongkok belajar, mereka menyalin kitab dan membawa dharmik ke negerinya, bukan membawa Buddhism, lalu disebarkan ke Nusantara. Pelajar peziarah Tiongkok yang datang ke Nusantara.
Fahuan 337-422 m. Sungyun 518-521 m. Hyensang 602-664 m. Huining 664 m 667 m. Ising 671-695 m. Atisa di Pamkara Rijnana, tahun 1013 m. Belajar 12 tahun di Istana, Payung Perak, lokasi di atas bukit arah barat pusat puja. 1 km dari area universitas tertua dunia yang bercabang di Nalanda, India. Saat Ising 671-695 m ke sini hanya tersisa pondasinya saja. Di kawasan gerbang utara kota suci sekitar Aliantan, kata ini perpaduan dari kata Arya dan Tantra. Area ini adalah area pembelajaran tingkat tinggi ajaran Dharmik, ditandai dengan masih tersisanya goa-goa dengan nama Ershi, Master, Datu, nama Datu yang terkenal diantaranya Datu Nago, Datu Garudo, Datu Baruok Godang, Datu Anto Bokoh, Datu Antu Bakar kera berekor pendek, Datu Antu Bakar kera berekor panjang, Datu Amun Tungga, Datu Amun anaknya Amun Tungga. Mereka adalah manusia yang karena kesaktiannya dapat merubah diri seperti yang diingininya untuk menjalankan tugas menjaga pintu gerbang utara kota suci, pintu masuk melewati area ganas jalan bukit, timbun tulang, yang area dasarnya dipenuhi dengan tulang belulang manusia, di Kadatuan sebelum dan sesudah disebut Srivijaya. Di daerah Aliantan seorang datu yang sakti memiliki keilmuan tingkat tinggi yang bernama Sang Hyang Datu Amun Tunggo, dipanggil Datu Mun. Masyarakat setempat menyebut singkat dengan Tukmun, kadang disebut juga Datu Kapalo Anjiang. Di masa ekspansi terdahulu, datu ini sampai ke Timur Tengah yang dikenal sebagai Amun Ra, datu yang berasal dari tanah Pun, dinasti Ra. Surya adalah Pulau Sefarnatvipa Nusantara, Indonesia terdahulu. Datu Amun, berputra Amun Tungga, berlokasi di Bukit Keramat, ditandai dengan batu besar yang saat ini sudah tumbang dan terkubur tanah. Datu Amun Tungga atau masyarakat dahulu sebut Tuk Amun, lokasi saat ini berada di sekitar jalan arah dekat jembatan yang disebut dengan Jembatan Batu Anjiang, adalah julukan populer dari ayahnya. Datu Kapalo Anjiang. Datu Amun Tungga atau masyarakat dahulu sebut Tuk Amun, pergi ke Mesir sekitar sebelum tahun 1332 SM, kemudian menjadi Fir'aun ke-12 dari dinasti ke-18 Mesir kuno. Tutankhamun, juga dikenal sebagai Tutanhaten, adalah Fir'aun Mesir kuno yang memerintah dari sekitar tahun 1332 hingga 1323 SM. Ia adalah Fir'aun ke-12 dari dinasti ke-18 Mesir kuno. Nama Tutankhamun berasal dari bahasa Mesir kuno, yang berarti gambar hidup Amun atau gambar hidup Aton. Nama aslinya adalah Tutanhaten, yang berarti gambar hidup Aton. Berikut adalah silsilah Tutankhamun versi Mesir. Ayahanda, Akhenaten Fir'aun ke-11 dinasti ke-18 Mesir kuno. Ibunda, Kia istri Akhenaten. Kakek, Amenhotep ketiga, Fir'aun ke-9 dinasti ke-18 Mesir kuno. Kakek dari pihak ayah, Tutmose keempat, Fir'aun ke-8 dinasti ke-18 Mesir kuno. Istri, Anhesenamun putri Akhenaten dan Nefertiti. Anak, 2 anak perempuan yang meninggal saat masih kecil. Silsilah lengkap, Tutmose keempat kakek, Amenhotep ketiga kakek, Akhenaten ayahanda, Kia ibunda. Tutankhamun, diri sendiri. Anhesenamun istri. 2 anak perempuan anak-anak. Dinasti ke-18 Mesir kuno. Tutmose pertama. Tutmose kedua. Tutmose ketiga. Amenhotep kedua. Tutmose keempat. Amenhotep ketiga. Akhenaten. Tutankhamun. Aik Fir'aun ke-13 dinasti ke-18 Mesir kuno. Horemheb Fir'aun ke-14 dinasti ke-18 Mesir kuno. Tutankhamun lahir di Tebes, Mesir, dan merupakan putra dari Akhenaten dan Kia.
Ia naik tahta pada usia 9 tahun setelah kematian ayahandanya. Pemerintahan Tutankhamun memerintah selama 9 tahun dan melakukan beberapa perubahan besar dalam pemerintahan Mesir, termasuk Tutankhamun mengembalikan agama tradisional Mesir yang menyembah banyak dewa, termasuk Amun, setelah ayahandanya Akhenaten memperkenalkan monoteisme Aton, ajaran leluhur dari tanah Pun. Tutankhamun mengembalikan ibu kota ke Tebes dari Akhenaten. Tutankhamun membangun beberapa kuil dan monumen, termasuk kuil Karnak. Kematian, Tutankhamun meninggal pada usia 18 tahun, kemungkinan karena penyakit atau cedera. Makamnya ditemukan oleh Howard Carter pada tahun 1922 dan menjadi sensasi internasional. Makam Tutankhamun terletak di Lembah Raja-Raja, Tebes, Mesir. Makam ini ditemukan dalam keadaan utuh dan berisi banyak harta karun, termasuk topeng emas yang terkenal. Tutankhamun memiliki warisan yang besar dalam sejarah Mesir kuno, termasuk Tutankhamun mengembalikan agama tradisional Mesir yang menyembah banyak dewa. Tutankhamun membangun beberapa kuil dan monumen yang indah. Makam Tutankhamun adalah salah satu makam yang paling indah dan terkenal di Mesir kuno, mempunyai kemiripan cerita dari Nusantara terdahulu yang disebut Tanah Pun Tanah Para Dewa. Datu Amun, berputra Amuntungga, berlokasi di Bukit Keramat, area Aliantan Provinsi Riau, Sumatera, Indonesia, ditandai dengan batu besar yang saat ini sudah tumbang dan terkubur tanah. Datu Amuntungga atau masyarakat dahulu sebut Tuk Amun, lokasi saat ini berada di sekitar jalan arah dekat jembatan yang disebut dengan Jembatan Batu Anjiang, adalah julukan populer dari ayahnya. Datu Kapalo Anjiang.